Pernahkah Anda melihat seseorang yang setiap hari hanya memakai kaos oblong pudar, celana pendek, dan sandal jepit, namun saat masuk ke dealer mobil, ia membeli unit termahal secara tunai tanpa banyak tanya? Jangan tertipu oleh bungkusnya. Di dunia ini, ada orang-orang yang penampilannya terlihat biasa saja atau bahkan dianggap kotor oleh masyarakat. Namun, sebenarnya mereka adalah pemilik kerajaan bisnis dengan omzet miliaran rupiah yang mengalir deras setiap bulannya. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita membongkar strategi sukses dan inspirasi bisnis yang tidak diajarkan di sekolah. Hari ini, kita akan membahas 5 jenis usaha yang sering disepelekan, tapi terbukti mencetak miliarder baru. Sebelum kita masuk ke daftar yang akan mengubah sudut pandang Anda ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang berani memulai bisnis tanpa rasa gengsi. Banyak orang akan menutup hidung atau memalingkan wajah saat melewati tumpukan besi tua yang berkarat, plastik kusam, dan tumpukan kardus basah. Namun, bagi mereka yang memiliki mata emas, tumpukan itu bukanlah sampah, melainkan tumpukan uang yang sedang menunggu untuk dicairkan. Bisnis barang bekas atau yang sering disebut rombeng atau rosok adalah salah satu industri paling stabil di dunia. Mengapa bisnis ini bisa mencetak miliarder? Jawabannya adalah rantai pasok industri. Pabrik-pabrik besar di seluruh dunia selalu membutuhkan bahan baku daur ulang untuk menekan biaya produksi. Seorang pengusaha limbah kelas kakap tidak hanya sekedar mengumpulkan botol plastik di pinggir jalan. Mereka membangun jaringan pengepul kecil, menyediakan lahan berhektar-hektar, dan memiliki mesin pres raksasa serta armada logistik yang kuat. Bayangkan, setiap kilogram besi yang mereka kumpulkan mungkin hanya memiliki margin keuntungan 500 hingga 1.000 rupiah. Namun, jika dalam satu hari, mereka mampu mengirimkan 20 hingga 50 ton besi ke pabrik peleburan, hitung sendiri berapa keuntungan bersih yang masuk ke kantong mereka. Belum lagi jika mereka mendapatkan limbah logam berharga seperti tembaga atau kuningan yang harganya selangit. Mereka tidak butuh jas mewah atau kantor di gedung pencakar langit. Kantor mereka adalah gudang luas dengan perputaran uang tunai yang sangat cepat. Bisnis ini tahan banting karena selama manusia masih mengonsumsi barang, limbah akan selalu ada. Inilah definisi nyata dari mengubah sampah menjadi emas. Jika Anda memberitahu tetangga bahwa Anda ingin memelihara belatung, mungkin mereka akan menganggap Anda aneh. Namun, di tangan para inovator, belatung, khususnya jenis Black Soldier Fly atau BSF, telah menjadi komoditas ekspor dan pakan ternak premium yang sangat dicari. Bisnis Maggot BSF bukan hanya soal mengolah limbah organik, tapi soal menciptakan solusi protein masa depan. Keunggulan utama bisnis ini adalah biaya operasional yang sangat rendah. Makanan utama Maggot adalah sampah dapur atau limbah organik yang bisa Anda dapatkan secara gratis dari pasar atau restoran. Dengan modal sampah, Anda menghasilkan larva yang kaya akan protein dan lemak baik untuk pakan ikan, unggas, hingga hewan peliharaan eksotis. Harganya jauh lebih stabil dibandingkan pakan pabrikan yang terus naik. Seorang miliarder maggot biasanya mengelola ekosistem dari hulu ke hilir. Mereka memproduksi telur maggot untuk dijual ke peternak lain, mengolah larva menjadi tepung protein, hingga mengubah sisa metabolisme maggot, kasgot, menjadi pupuk organik kualitas super. Di pasar internasional, permintaan akan tepung serangga sebagai substitusi tepung ikan sangatlah tinggi, karena lebih ramah lingkungan. Ini adalah bisnis yang menggabungkan isu lingkungan, pengelolaan sampah, dengan keuntungan finansial yang luar biasa. Saat orang lain merasa jijik, para pengusaha ini justru sedang tersenyum lebar melihat saldo rekening mereka yang terus bertambah dari hasil budidaya makhluk kecil tak bersayap ini. Ini adalah bisnis yang paling sering dihujat dan dihindari karena dianggap rendah. Namun, mari kita bicara jujur. Sedot WC adalah bisnis yang tidak akan pernah mati selama manusia masih memiliki sistem pencernaan. Tidak peduli ekonomi sedang krisis atau sedang jaya, setiap rumah tangga, gedung perkantoran,
hotel, dan mal pasti akan membutuhkan jasa ini cepat atau lambat. Keuntungan bisnis sedot WC terletak pada tingginya harga jasa dibandingkan dengan biaya operasionalnya. Sekali pengerjaan yang hanya memakan waktu 1-2 jam, seorang pengusaha bisa mengantongi ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jika dalam sehari satu armada truk bisa melayani 5 hingga 8 lokasi, omset harian yang didapat sangatlah fantastis. Bayangkan jika seorang pengusaha memiliki 10 hingga 20 armada yang beroperasi di berbagai kota. Selain itu, bisnis ini memiliki loyalitas pelanggan yang unik. Orang tidak akan menawar harga secara ekstrim ketika saluran pembuangan mereka mampet dan menimbulkan bau di seluruh rumah. Mereka ingin masalah selesai dengan cepat, dan mereka bersedia membayar mahal untuk itu. Para pengusaha sedot WC modern kini sudah menggunakan aplikasi dan strategi pemasaran digital yang canggih, meninggalkan cara-cara lama menempel stiker di tiang listrik. Mereka adalah pahlawan sanitasi yang bekerja dalam diam, namun memiliki tabungan yang mampu membeli rumah mewah di kawasan elit. Jangan pernah meremehkan bapak-bapak yang mendorong gerobak cilok, gorengan, atau es teh manis di depan minimarket. Memang, satu tusuk cilok mungkin hanya seharga Rp1.000. Namun, rahasia menjadi miliarder di bidang ini bukan terletak pada harga satuannya, melainkan pada volume dan sistem duplikasi. Banyak miliarder baru muncul dari bisnis kuliner kaki lima yang mereka franchise-kan atau kemitrakan. Mereka memulai dari satu gerobak, menyempurnakan resepnya, lalu membangun sistem di mana orang lain bisa ikut berjualan dengan merek yang sama. Ketika satu gerobak menghasilkan keuntungan bersih Rp100.000 per hari, itu mungkin terlihat kecil. Namun, bayangkan jika pengusaha tersebut memiliki 1.000 mitra atau gerobak yang tersebar di seluruh Indonesia. Keuntungan bersihnya mencapai Rp100 juta per hari. Kunci kesuksesan di sini adalah manajemen rantai pasok. Sang pemilik merek biasanya menjadi pemasok bahan baku utama, seperti bumbu atau tepung khusus, kepada seluruh mitranya. Disinilah letak tambang emasnya. Mereka tidak lagi berjualan di pinggir jalan, melainkan mengelola pabrik pengolahan makanan dan gudang distribusi. Bisnis jajanan ini seringkali lebih tahan banting dibandingkan restoran mewah, karena harganya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama di masa-masa sulit. Bisnis tanaman hias dan pembibitan buah eksotis sering dianggap sebagai hobi masa tua yang santai. Padahal, jika ditekuni dengan serius, dunia botani adalah pasar yang penuh dengan uang. Kita tidak hanya bicara tentang menjual tanaman di pinggir jalan, tetapi tentang mengoleksi genetik tanaman langka, hibrida baru, dan ekspor ke pasar global seperti Amerika, Eropa, dan Jepang. Beberapa tahun terakhir, fenomena tanaman hias seperti variegata atau monstera menunjukkan betapa gilanya pasar ini, di mana satu daun tanaman bisa terjual seharga puluhan juta rupiah. Namun, di luar tren yang naik turun, ada bisnis pembibitan buah-buahan unggul seperti durian musang king, alpukat aligator, atau anggur impor yang pasarnya sangat stabil. Seorang pembibit yang handal bisa menjual ribuan bibit setiap bulannya dengan harga yang premium karena kualitas genetik yang terjamin. Miliarder di bidang ini biasanya memiliki keahlian teknis seperti teknik sambung pucuk atau grafting atau kultur jaringan. Mereka mengubah lahan sempit menjadi laboratorium hidup yang menghasilkan ribuan unit produk bernilai tinggi. Mereka sering terlihat hanya memakai kaos oblong dan bertelanjang kaki di kebun, namun saat berbicara soal ekspor, mereka menggunakan mata uang dolar. Keindahan dari bisnis ini adalah barang dagangan Anda tumbuh dan bertambah mahal setiap harinya, bahkan saat Anda sedang tidur. Itulah tadi 5 bisnis yang sering dipandang sebelah mata, namun terbukti mampu mengubah hidup seseorang menjadi miliarder. Pelajaran penting yang bisa kita petik hari ini adalah, jangan pernah biarkan gengsi menghalangi langkah Anda menuju kesuksesan. Seringkali, peluang terbesar justru ada di tempat yang orang lain hindari atau anggap remeh.
Dunia tidak peduli seberapa kotor tanganmu saat bekerja, dunia hanya akan melihat seberapa bersih hasil yang kamu capai untuk keluargamu. Ingatlah, setiap bisnis besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jika Anda memiliki tekad yang kuat, rasa gengsi haruslah dibuang jauh-jauh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Kami sangat menghargai setiap detik waktu yang Anda berikan. Jangan lupa untuk menulis di kolom komentar, bisnis mana yang menurut Anda paling menarik untuk dicoba? Sampai jumpa di video edukasi dan inspirasi bisnis selanjutnya. Salam sukses dan tetap semangat mengejar mimpi.